Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawarto Nafisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam perpindahan kalor atau perpindahan panas. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor atau perpindahan panas. Perpindahan kalor adalah perpindahan energi yang diakibatkan dari perbedaan dua suhu benda yang berbeda. Berikutnya, kita harus mengetahui prinsip dari perpindahan kalor. Prinsip dari perpindahan kalor yaitu besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Benda yang melepas kalor adalah benda yang memiliki suhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang memiliki suhu lebih rendah. Salah satu contoh peristiwa terjadinya menerima kalor yaitu ketika kita sedang merebus air di atas kompor, sedangkan peristiwa melepas kalor yaitu ketika kita membekukan air di dalam freezer. Di sini saya akan menampilkan video praktik dari menerima kalor dan melepas kalor. Diketahui 400 ml air dididihkan di atas kompor. Setelah 4 menit 30 detik, air pun mendidih dengan titik didih 100 derajat Celcius. Setelah suhu air normal, air tersebut dimasukkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Setelah 15 jam 36 menit, air pun telah menjadi beku, dengan titik beku 0 derajat Celcius. Macam-macam perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konduksi biasanya terjadi pada benda berbahan logam atau benda padat. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan zat gas atau pada angin dan udara. Yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Panas dapat secara langsung kita rasakan tanpa melalui perantara. Berikut ini adalah contoh-contoh dari proses konduksi. Yang pertama, tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Kedua, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Ketiga, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Berikutnya contoh konveksi. Yang pertama, gerak naik turun air ketika saat dipanaskan. Kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Ketiga, gerakan balon udara yang naik dan turun. Keempat, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya pada saat dipanaskan. Yang terakhir, contoh radiasi. Yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau hanya melalui ruang hampa. Kedua, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Ketiga, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Dan yang terakhir, menetaskan telur unggas dengan lampu. Berikut adalah contoh-contoh dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu saja penjelasan singkat dari macam-macam perpindahan kalor. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.